Kita mulai saja Recording ya. in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bu. Sabu. Oke, sudah terlihat ya untuk formulir perhitungan statistik. Sudah, Bu. Nah, ini kelanjutan dari materi QC klinik pertemuan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang apa sih itu QC klinik, kemudian untuk apa errornya itu karena kesalahan random atau kesalahan sistematik. Nah, sudah kita pelajari kemarin. Kemudian untuk hari ini kita akan latihan ya. Jadi latihan memasukkan ke dalam rumus ini. Jadi nanti akan ada data pemeriksaan. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, ada serum kontrol itu yang acid dan unacid. Nah, masih ingat yang acid yang bagaimana, yang unacid yang seperti apa? Kalau yang essay ketahui nilainya, Bu. Kalau unacid belum ada hasilnya, jadi harus dilakukan pemeriksaan sendiri begitu. Oke, betul ya. Jadi ini kita umpamakan kita punyanya serum yang unacid ya. Jadi kalau unacid kemarin pakai apa? Sampelnya pakai apa? Kalau yang unacid pakai apa kemarin? Serum. Bu, serum. Apa? Pulsera ya. Jadi serum kumpulan dari pasien yang sudah selesai diperiksa. Nah, karena itu pulsera, berarti syaratnya kemarin harus apa? Syaratnya harus apa? Untuk dijadikan sebagai serum kontrol. Syaratnya harus apa? Ayo. Baru 1 minggu yang lalu ya. Syaratnya harus apa? Kalau kita menggunakan pulsera, harus homogen. ya, harus homogen ya. Kalau nggak homogen, tidak bisa digunakan sebagai sampel untuk serum kontrol ya. Karena itu adalah kumpulan dari berbagai macam pasien, serum-serum pasien. Ya, kalau tidak homogen nanti hari ini nilainya tinggi, besok nilainya rendah, besok lagi tinggi lagi. Ya. Jadi harus homogen dan setiap mau dipakai itu juga harus dihomogenkan lagi ya, karena mungkin ada bagian atau partikel-partikel serum yang mengendap. Jadi nanti konsentrasinya berbeda antara bagian atas, bagian tengah, atau mungkin dengan bagian yang di bawahnya. Nah, kalau kita punya sampel pulsera, pertama syaratnya adalah homogen. Yang kedua, kita lakukan assay sendiri. Sebanyak minimal berapa kali? 20 kali. 20 kali per parameter. Ya, jadi kalau misal kita mau memeriksa 3 parameter, maka masing-masing itu adalah diperiksa dengan alat yang sama, bahan yang sama, reagen yang sama, kemudian jika dimungkinkan orangnya yang memeriksa atau ATLM-nya itu pun juga
sama. Jadi minimal 20 kali. Lebih banyak, lebih bagus. Ya, tapi tentunya jumlah reagen yang dikeluarkan itu juga akan lebih banyak. Waktu yang dibutuhkan itu juga lebih banyak. Ya, jadi minimal 20 kali. Nah, kalau sudah dapat hasil 20 kali, misal ini pemeriksaan glukosa. Nah, kalau mendokumentasikan QC itu harus lengkap ya. Jangan ini datanya sudah diperiksa dengan benar, hasilnya sudah wah akurat presisi. Tapi ternyata di sini parameternya tidak ditulis atau mungkin salah menulis parameter. Nah, itu juga akan bisa mempengaruhi nanti ketika kita mau melihat apakah ini hasilnya in control, out of control, kita lihat patokannya dari mana, ya dari data yang sudah kita miliki ini. Ya, jadi 20 pemeriksaan itu ya kita lihat, misal pemeriksaan glukosa pertama 100, kemudian kita lihat. Nah, misal ini ada yang 101, 102, ini 100, atau mungkin ada yang 99, terus di sini ada 98, 97, ya. Jadi hasilnya itu yang baik adalah yang kemarin ya, yang SC-nya kecil, CV-nya kecil, supaya terlihat ini variasinya tidak terlalu banyak dan penyimpangannya juga tidak terlalu besar. Nah, setelah kita isikan ini di kolom pertama ya, ini X1. Nah, ini X1 adalah data yang sudah kita miliki, pemeriksaan 20 kali. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Masih ingat cara menghitung rata-rata? Oke ya, jadi ini kita rata-rata. Nah, ini semua dijumlahkan, kemudian dibagi berapa? Dibagi 20. Banyak 20, banyak sampel. Oke, dibagi 20. Oke lah, misal ketemunya ini 99 ya. Rata-rata, ini contoh ya, tidak saya hitung. Rata-ratanya ternyata 99. Nah, terus ini kolom kedua ini, X1 min X bar. X bar ini rata-rata. Nah, ini hasilnya mau positif, mau negatif, tetap harus ditulis. Kalau positif ya tulis positif, kalau negatif ya tulis negatif, kalau 0 ya tulis 0. Ya, karena ini nanti berpengaruh untuk membuat grafik. Nah, masih ingat grafiknya namanya apa? Grafik apa kemarin? Grafik Whiskat. Ayo, grafiknya. Grafik Jening apa Bu? Apa? Whiskat. Ayo. Baru seminggu yang lalu ya. Grafiknya adalah grafik Levy Jennings yang dibaca dengan aturan Wishart. Ya, jadi itu satu pasangan. Grafiknya namanya grafik Levy Jennings. Terus aturannya untuk membaca itu namanya Wishart rule. Nah, ini di rata-rata. Sudah di rata-rata, kemudian kolom kedua ini adalah kolom 1 kurangi rata-rata. Nah, misal ini 100 kurangi rata-ratanya tadi berapa? 99. Sama dengan berapa? 1. Terus ini berikutnya 2 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini 99 kurangi 99, 0. Nah, kalau ini 98 kurangi 99. Minus 1. Nah, kalau minus ya ditulis minus 97. Berarti minus 2. Nah, kalau 0 tulis 0, minus tulis minus sesuai dengan perhitungannya. Lalu kolom 3 ini hasil dari kolom 2 dikuadratkan.
Otomatis hasil kolom 3 ini semuanya positif karena dikuadratkan. Ya. Kalau 0 ya pasti 0. Ini 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Terus kolom ketiga ini dijumlahkan. Dijumlahkan di total. Di totalnya berapa? Ya. Katakanlah ini 20 misal. Nah, kemudian ini nanti untuk menghitung standar deviasi. Ya, kita masukkan di rumus ini. SD itu rumusnya adalah XI min X1 min X bar rata-rata, jumlahnya ini, dibagi N min 1. Jadi, rata-rata atau jumlah total yang dikuadratkan tadi dibagi N-1. N-nya tadi berapa? N ini apa? 99. Ayo, N ini apa? 20. Jumlah sampel. Nah, N itu adalah jumlah data. Jadi 20 kurangi 1 sama dengan 19. 19. Nah, ini dibagi dulu. 20 bagi 19 berapa? Ya. Terus baru diakar. Hasilnya ini diakar. 20 dibagi 19 berapa? 1,05. 1, sekian ya. Terus diakar. Akar 1,05 itu berapa? Nah, jadi perhitungannya tadi. Di ini dulu, kolom ketiga dijumlahkan, dibagi N-1, ini dibagi dulu, baru terakhir diakar. Nah, misal ini tadi ketemunya sudah diakar, ketemunya 1. Nah, berarti SD-nya ini 1. Nah, kalau kita lihat SD1, ini sangat kecil. Kita samakan dengan datanya. Data yang kita miliki bagus semuanya ya. Nah, karena data yang kita miliki ini bagus semua. Nah, jadi SD-nya juga akan kecil. Kemudian CV. CV itu SD dibagi rata-rata dikali 100. Ya, misal tadi SD-nya 1 dibagi rata-ratanya 99 dikali 100%. Satuannya CV itu adalah persen. Nah, maka akan ketemu nih berapa persen. Iya. Kenapa cinta? Kemudian ini ada batas peringatan. Batas peringatan itu untuk kita tahu. Seperti kemarin ada aturannya Pak Wisgard. Apakah dia 12S atau R4S itu dengan adanya batas peringatan ini. Karena kita mau memberikan patokan. Oh, kalau lebih dari titik yang sini loh, ternyata dia merupakan kriteria penolakan. Atau masih di dalam range ini loh, maka dia masih diterima atau in control. Nah, ini perhitungan-perhitungan semua ini tampaknya mudah. Tapi kalau terlewat satu angka saja, nah semuanya akan berubah ya. Jadi harus teliti, kemudian cara menghitungnya benar. Nah, ini untuk batas peringatan X plus 2SD, artinya ini rata-rata plus 2 kali SD, standar deviasi tadi. Nah, misal tadi rata-ratanya 99, kemudian ditambah 2 kali SD. 2 kali SD-nya ini dihitung terlebih dahulu, seperti aturan matematika. Kalau ini berujur saja dihitungnya, hasilnya tidak akan sesuai ya. Jadi perkalian diselesaikan dulu. Ya, 99 tambah 2 101. Kalau ini dikurang ya tinggal dikurang saja, 99 kurangi 2 kali 1. 99 kurangi 2 97.
Ini juga sama. Kalau ini 3 kali, ya sudah, ini 2-nya tinggal dikali 3. Kalau dikurang ya dikurang, kalau ditambah ditambah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang perhitungan-perhitungan ini. Nah, sekali lagi ini juga jangan lupa ditulis ya. Kemudian kalau sudah punya data ini, lalu ini untuk apa? Nah, data ini kita simpan ya, ada rata-rata, ada SD, kita simpan. Ini kemudian kita jadikan sebagai patokan untuk melakukan quality control. Ya, misal hari ini kita periksa lagi serum kontrol ini untuk memulai hari kerja ya, sebelum melakukan pemeriksaan atau running dengan sampel pasien. Kita tes, oh ternyata hari ini kok keluar hasilnya 80 misalnya. Nah, kita lihat, kita plotkan nanti ke grafik. Lalu untuk membuat grafik itu bagaimana? Ya. Jadi untuk memudahkan membuat grafik, ya, jadi saya lihatkan dulu grafik untuk levigening-nya sudah kelihatan kotak-kotak dari file Excel. Ya, Bu. Nah, grafiknya itu akan tampak seperti ini ya. Nah, nanti ada batasan-batasan. Nah, ini ada tulisan rata-rata 1 SD, 2 SD, 3 SD. Nah, kenapa kita buat grafik kotak-kotak seperti ini? Supaya mempermudah ketika ngeplotkan angka. Ya, misal tadi rata-ratanya 99. Terus di sini ada 100 berapa tadi? 101, ada yang 197. Nah, supaya kita tidak perlu membuat angka. Biasanya kan kalau dulu membuat pakai milimeter blok, ya masih ingat dulu ketika membuat apa ya, peta. Nah, membuat peta itu juga sama. Ini kita menggunakan skala supaya tidak usah menghitung 90 garis atau 90 mm per kotak-kotak. Nah, ini kita membuatnya pakai skala sehingga mau berapapun angkanya, entah hasilnya itu nanti ada sampai 1000, ratusan, kita tidak perlu membuat pusing-pusing memikirkan titiknya di mana sih, 100 itu seberapa, apakah saya harus membuat garisnya ini 100 garis. Nah, untuk mempermudah, maka kita analogikan dengan membuat peta. Ya, jadi di sini ada skalanya. Nah, kita kembali lagi ke perhitungan yang tadi, di form perhitungan. Di sini ada kotak untuk garis, untuk grafik. Nah, ini rumusnya adalah rata-rata yang pertama, X in min X bar ini, kolom kedua ini, dibagi SD. Lalu dibagi lagi 0,2. Ya, jadi kolom kedua ini, XI min X bar, dibagi SD, dibagi lagi 0,2. Nah, contohnya yang pertama ini, 1. Ini ya, 1 dibagi 1. 1 ya. Terus 1 bagi 1, bagi lagi 0,2. Nah, ketemunya sama dengan berarti 1 dibagi 0,2. Ketemunya 5 kotak. Nah, ini juga sama, berarti ini kolom kedua, 2 dibagi 1 dibagi 0,2. Berarti 2 dibagi 0,2
sama dengan 10 kotak. Nah, kalau sudah ada seperti ini contohnya, kita kembali lagi ke grafik tadi. Diingat ya, 5 sama 10 kotak. Tadi 5 sama 10 kotak. Nah, tanggal pertama, misal tadi ketemunya adalah 5 kotak. X bar ini, garis hijau, kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini ada tanggalnya ya. Ini tanggal, misalnya ini bulan Maret tanggal 1. Kita lakukan kontrol, ternyata setelah dihitung, tadi kotaknya adalah 5, positif. Maka ini kita tarik ke atas. Nah, tanggal 1 ini satu garis di sini. 5 kotak. X bar ini adalah titik 0. Mau rata-ratanya 100, 1000, sejuta, titik nolnya di sini. Ya, terus tadi 5 kotak, ya sudah tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, titik pertama di sini. Nah, kita lihat, oh masih 1 SD. Nah, kemarin diingat lagi aturan Pak Wisgat. Nah, ini nggak ngapa-ngapain ya, ini masih bagus di dalam range. Nah, berarti ini in control atau kontrolnya masuk. Kemudian hari kedua tadi, hari kedua itu ada 10 kotak positif. Oh ya sudah, berarti kita hitung lagi hari kedua. Dari hijau ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotaknya di sini. Nah, nanti hari ketiga, keempat dilihat lagi. Ya, apakah dia mungkin ada yang di atas sini atau di bawah sini. Kalau 0 ya sudah, kalau 0 berarti sejajar dengan rata-rata di sini. Kalau 0 ya sudah diplotkan di angka 0 garis hijau. Lalu kita hubungkan titik-titik ini dengan garis sehingga membentuk grafik. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Mau bertanya. Ya. Ini penentuan peletakannya garis merah ini, Bu, yang di X itu tidak menghitung jumlah kotak, nggih, Bu. Gimana? Ini yang di garis hijaunya kan X kan, Bu. Jadi di sini 0, terus peletakan yang untuk yang titik merah ini nggak menghitung kotak ya. Nah, Terserah gimana sebentar. aja. Ya. Jadi, kalau kita kembali lagi ke sini, nah soalnya ini nggak bisa ya, share 2 gini nggak bisa. Nah, jadi kalau kita menghitung, kenapa X bar-nya itu tadi seolah-olah tidak dihitung? Ya kita hitung, kan tadi kita hitung, rata-ratanya 99. Nah, kan kita sudah tahu rata-ratanya 99. Ya, Mbak? Iya. Nah, tetapi di grafik itu ingat lagi kita membuatnya dalam bentuk skala. Ya, jadi kita tidak melihat 99 terus kita hitung lagi, enggak. 99 itu karena rata-rata, maka kita jadikan 99 itu sebagai baseline. Baseline itu apa ya? Garis dasar. Karena dalam membuat grafik Levy-Jennings ini, kita patokannya adalah rata-rata atau nilai target. Supaya kita tahu kemarin akurat, presisi. Nah, kemarin panah-panah tengahnya merah. Nah, ini adalah target kita, X bar. Nah, kebetulan sekarang pemeriksaan glukosa rata-ratanya 99. Nah, besok kalau misalnya pemeriksaan kolesterol, ternyata rata-ratanya 200, ya dia akan tetap di sini. Ya, tidak akan berubah juga. Ya tetap grafiknya grafik ini sama, tetapi maknanya berbeda. Ya, kalau ini grafik glukosa, kemudian besok grafik kolesterol, maka ini harus ditulis lengkap makanya. Ya, kita pemeriksaannya ini bulan apa, serum kontrol yang mana, nilai target
atau rata-ratanya berapa, parameternya apa, ya grafiknya akan sama seperti ini. Nah, kemudian kenapa kita buatnya ini tadi ada dibagi 0,2? Karena kita bagi di sini ada 5 kotak. Anggaplah ini satu bagian. Ya, dari 1 SD ke sini ini adalah satu bagian. Nah, di sini ada 5 kotak, makanya ketemu 0,2. 1 dibagi 5 bagian, sama dengan 0,2. Ya. Share screen-nya nggak bergerak, Bu. Aduh, oh iya, lupa-lupa. Ya, ini ya, tadi yang di rata-rata apa? Nah, ini sudah kelihatan Excel-nya? Sudah, Bu. Nah, ini antara tadi perhitungan dan grafik itu identitasnya harus jelas. Bulan apa, kemudian nilai target atau rata-ratanya berapa, parameternya apa, metode yang mana, itu harus jelas. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ini ada 5, ada satu bagian dari rata-rata ke SD1 itu ada 5 kotak. Ya, ini adalah satu bagian seperti di bilik hitung itu loh. Ya, jadi ada satu bagian maka 1/5 itu adalah 0,2. Kita membuat skala. Seperti kita membuat skala misal jarak dari Semarang Solo itu berapa ya? 500 km. 500 km. Nah, kan sama, kita tidak mungkin membuat di peta ini sepanjang itu kan. Nah, dijadikan sentimeter. Berapa? Oh, ternyata cuma bisa jadi 5 cm tergantung skalanya. 1/1000 kah? 1/100. Nah, ini juga sama. Ini skalanya 1/, tadi 1/5. Ketemulah 0,2. Makanya rumus yang diperhitungan untuk kotak di grafik itu tadi ada kolom kedua X1 min rata-rata dibagi SD lalu dibagi lagi 0,2. Jadi ini untuk mempermudah. Ya, tapi kalau misal pakai metode sendiri dihitung 1 cm 1 cm ya silahkan. Ini kan mempermudah. Kalau dirasa mudahnya itu pakai penggaris 1 cm 1 cm sehingga nanti kalau angkanya 99 jadi 99 cm ya silahkan ya. Jadi ini untuk mempermudah. Jadi ini rata-ratanya mau 99, mau rata-ratanya cuma 5, mau rata-ratanya 1000. Nah, baseline-nya ini sama di garis hijau. Nah, terus kalau 0 ini apakah tidak dihitung? Ya tergantung tadi, kan sesuai target. Nah, targetnya ini rata-rata. Pada pemeriksaan hari ke-5, tanggal 5, ternyata dia on target. Pas diperiksa hasilnya juga 100 juga atau 99 juga. Ya, maka ya dia di sini. Karena ini akan menggambarkan, oh ternyata dia sesuai dengan target, maka dia akurasinya baik. Nah, gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi sebenarnya ya, ini data ini ada 2 harusnya. Data pertama adalah data kita membuat quality control, supaya ketemu rata-rata SD dan batas ini. Kemudian data kedua adalah data setiap hari mau melakukan running menggunakan sampel pasien. Kita cek lagi kontrol serum yang sama. Dilihat apakah dia masuk kontrol atau out of control. Ya kita lihat dari grafik yang akan kita masukkan titik-titiknya tadi. Ya, jadi kita lihat lagi.
Misalnya tadi pemeriksaan pertama di tanggal pertama, saya bilang tadi 80. Nah, maka ya kita buat 80 men 99. Nah, kan minus 19. Terus di rata-rata dan seterusnya sampai ketemu dihitung kotak grafiknya berapa. Oh, ternyata ini contoh ya, ini 13 minus 13. Nah, kita lihat di tanggal pertama minus 13 ya, diingat minus 13. Nah, misalnya ini tanggal 1 kok minus 13. Maka area yang kita pakai adalah area yang bawah. Minus 13. Oh, berarti ini minus 5, minus 10, terus ini 1, 2, 3. Minus 13 ada di sini. Terus kita lihat kemarin aturannya Pak Wisgard. Oh, ini 1, 2S. Ada 1 titik lebih dari 2 SD. Maka ini adalah kriteria waspada. Ini masih boleh running alat, tetapi, nah ini ya, peringatan. Ini adalah batas peringatan. Kalau sampai ini sudah lebih di sini, nah ini sudah, misalnya ini 13S, sudah tidak boleh melakukan running menggunakan sampel pasien, tapi harus disesuaikan dengan error yang terjadi. Apakah dia kemarin random error atau systematic error. Diselesaikan. Kalau errornya ternyata karena random error, karena orangnya pemipetannya kurang bagus, nah, ya diulangi lagi, dicoba kembali. Nah, yang tahu error pemipetannya, errornya di pemipetan siapa? Ya ATLM yang mengerjakan itu sendiri. Ya, jadi dia merasa, oh, tadi sepertinya saya terburu-buru sehingga terjadi gelembung. Nah, dia sendiri yang tahu, oh ternyata tadi waterbed-nya lupa dinyalakan. Nah, ya percuma diinkubasi ternyata waterbed-nya nggak nyala. Nah, jadi yang tahu, yang merunut kembali permasalahannya ya si ATLM yang mengerjakan, tentu bersama-sama dengan mungkin ada supervisi dari pihak kepala lab atau validator. Nah, kita lihat lagi masalahnya di mana sih? Oh, ternyata kesalahannya tadi lupa menyalakan waterbed. Oh ya, coba dinyalakan waterbed-nya, diinkubasi dengan benar. Oh, ternyata hasilnya jadi on target di sini. Oh iya, sesuai. Nah, jadi permasalahan antar lab itu juga akan berbeda. Permasalahan hari ini dan hari besok itu juga belum tentu sama, walaupun di dalam satu lab yang sama. Ya, karena yang mengerjakan berbeda, keadaannya yang mengerjakan itu mungkin yang satunya fokus, yang satunya sedang ada masalah mungkin. Nah, jadi mipetnya sembarangan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Ya, atau mungkin hari itu mati listrik, mati murup gitu ya. Terus gensetnya juga kurang bagus, nggak langsung on, begitu mati otomatis langsung nyala, sehingga dia mempengaruhi voltase atau tegangan di alat. Nah, itu juga hal-hal seperti itu juga bisa mempengaruhi dari hasil pemeriksaan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Nah, setelah ini nanti akan saya kirim tugas, ini sekalian untuk nilai praktek QC klinik. Jadi nanti akan saya kirim mungkin lewat admin ya, soal, kemudian nanti bisa dikerjakan untuk nanti dikirim kemana, nanti sekalian di dalam tugas itu nanti sudah ada keterangan-keterangannya. Jadi nanti akan saya kirim soalnya sama seperti tadi ya, kalian menghitung sama persis, saya akan berikan nanti ini formulir perhitungannya, kemudian
tadi kotak-kotak grafiknya. Nah, kalian boleh mengerjakan ini, ngitung-ngitung rata-rata ini pakai Microsoft Excel boleh, ya. Ya, itu lebih teliti daripada kalian nanti pakai kalkulator satu-satu, malah misalnya satu angka ini hilang atau satu harinya kelewatan, malah nanti hasilnya salah. Ya, boleh silakan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian nanti dibuat grafiknya. Grafiknya terserah juga mau dibuat langsung di Microsoft Excel atau mau di print terus di titik-titik sendiri juga silahkan. Nah, yang penting perhitungannya benar, kemudian cara membuatnya benar, dan nanti dianalisis. Misalnya ada tadi ya, ada error. Oh, 1, 2S. Oh, ini kriteria penolakan. Kira-kira karena apa? Solusinya apa? Nah, itu ditulis juga ya. Bebas, misal kalian kok ini tadi sudah bilang random error. Nah, random errornya itu karena apa? Oh, karena pemimpetan. Maka solusinya ya berarti ada pelatihan mikropipet lagi untuk pegawai. Nah, seperti itu ya. Jadi antara masalah dengan solusi itu harus matching. Walaupun cuma satu nggak apa-apa ya. Jadi diusahakan kesimpulannya sampai masalahnya dan pemecahan masalahnya itu apa. Simpel-simpel aja ya. Contohnya seperti tadi. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk penentuan standar deviasi, kalau misalnya kita menemukan hasil yang dalam bentuk koma begitu, apakah itu bisa dibulatkan, Bu, atau mengikuti sesuai dengan hasil yang didapat? Kemudian, Bu, di sini pertanyaan saya tentang kita kan menggunakan 20 kali pengujian. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kita menggunakan sampel yang sama atau sampel yang sama tersebut kita lakukan pengujian sebanyak 20 kali, atau kita bisa menggunakan mungkin sampel yang digabung kemudian kita ukur nilainya kemudian diulang, atau bagaimana, Bu? Penjelasannya. Oke, sudah? Ya, Bu. Oke, pertanyaan yang koma-koma ini ya. Ya, jadi kalau misalnya ini koma-komanya ya 2 angka di belakang koma lah ya. Kalau komanya panjang sekali ya cukup 2 angka di belakang koma. Kemudian khusus untuk kotak dalam grafik ini bisa dibulatkan tanpa koma. Misal kok ini nanti ketemunya ada yang 5,2 gitu ya, maka jadikan 5. Terus misalnya ini 4,6. Nah, ini pembulatan ke atas juga 5. Ya, jadi 5 ke atas itu dibulatkan ke atas. Kalau 5 ke bawah, dibulatkannya ke angka yang lebih kecil. Khusus untuk kotaknya saja, supaya mempermudah ya. Nanti kalau 2,2, nah nanti susah lagi 2,2 seberapa di sebelah mana. Nah, tapi ini khusus untuk kuliah ini saja ya. Nanti kalau kalian bekerja ya harus sesuai. Nah, biasanya kalau kalian bekerja itu juga sudah menggunakan Excel ya, sudah ada aplikasi, itu dia nanti akan ngeplot sendiri. Kita hanya akan melihat, oh ini loh masuk kontrol, oh out of control, atau mungkin bahkan ada warningnya, misal merah-merah, atau ada warning-warning dalam bentuk yang lain. Kita tinggal melihat saja. Oke, kemudian tadi ya, nah, diingat kembali, ini adalah serum kontrol unassayed. Artinya ini kita pakai pulsera tadi. Sampel dari serum-serum pasien yang sudah selesai diperiksa, sudah tidak dipakai, kita kumpulkan jadi satu untuk menggantikan bahan kontrol yang kalau kita ada budget lebih, kemarin pakai yang assay ya, jadi sudah tinggal beli, ini sudah
nggak perlu gini-gini lagi ya. Sudah tinggal ngeplotkan aja. Sudah tinggal di sini aja. Nah, karena ini kita pakai yang ekonomis, ya, yang paket ekonomis, kita periksa sendiri, ya maka ini adalah satu kontrol serum. Malah ini tidak boleh ganti-ganti ya, ini harus sama. Kan kita mau melihat presisi dan akurasi. Ya, kalau ini ganti-ganti, ya kan berubah nilainya. Ya, glukosa si A 100, yang satu 200. Nah, itu tidak bisa dijadikan patokan. Maka, ini sampelnya harus sama. Maka tadi ada syarat yang pertama harus homogen. Karena kadar satu pasien dengan yang lain itu mungkin berbeda. Ada yang tinggi, ada yang normal, ada yang rendah. Maka harus dihomogenisasi. Supaya nilainya itu adalah nilai percampuran dari sampel-sampel yang kita jadikan satu di sini. Oke, sudah menjawab pertanyaannya? Bu, masih mau bertanya. Iya. Kira-kira Bu, ini kan sampelnya pulsera atau anaset. Berarti ini kita menggunakan data fiktif atau data yang kita ambil gimana itu, Bu? Loh, ini nggak fiktif. Ini kan kita melakukan. Kita melakukan seperti melakukan sampel. Kita memperlakukan kontrol itu seperti memperlakukan sampel biasa. Kita periksa biasa aja. Gimana? Izin Ibu bertanya juga. Jadi pakai data yang di lab masing-masing begitu Ibu maksudnya? Iya, ini data kan data pemeriksaan kita sendiri. Kita melakukan dengan alat yang sama, reagen yang sama, dalam waktu yang sama, kayak sampel biasa aja. Seperti sampel biasa, tapi ini adalah kontrol serum yang harus kita simpan. Setelah ini, kalau sudah kita periksa, kan ini kita simpan lagi serumnya, serum kontrol ini. Nah, serum kontrol ini kita periksa besok harinya lagi sebagai awalan untuk memulai hari sebelum bekerja. Nah, itulah yang namanya quality control. Sudah melakukan QC belum? Nah, sudah tadi pagi. Dengan apa? Dengan serum kontrol yang kita simpan di sini. Nah, terus tahunya in control atau out of control bagaimana? Ya tadi dengan grafik. Setelah dimasukkan, ini ketemu kotak-kotaknya. Nah, SD-nya tadi berapa? Kotak-kotaknya tadi berapa? Oh, ternyata hasilnya tanggal 2, 100. Nah, kan sesuai dengan targetnya. Targetnya 99. Ketemu 100, otomatis angka di sini nanti akan menyesuaikan. Oh, ternyata di sini kotaknya cuma 1 loh. Nah, maka kan mendekati rata-rata tadi. Kalau cuma 1 kotak, nah kalau cuma 1 kotak, ya sudah dia di sini kan mendekati nilai rata-rata. Nah, terus hari misalnya tanggal 15, ternyata dia ada 20 kotak. Nah, ada jauh di sini kan. Nah, berarti ini lebih dari 4 SD mungkin ya. Nah, ya berarti ini jelek banget ini di sini. Nah, jadi hari ini out of control. Jangankan di sini aja udah nggak boleh. Lebih dari 3 SD itu juga sudah tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh running. Hari itu tidak boleh mengeluarkan hasil sampel pasien sebelum ini diselesaikan. Nah, tadi ini kenapa ya? Oh, ternyata tadi voltasenya naik turun sehingga alatnya tidak stabil. Nah, kita selesaikan masalahnya. Oh, setelah menunggu beberapa saat, sudah nggak mati lampu, UPS sudah ada, diulangi lagi pemeriksaannya, ternyata dia setelah dihitung masuk di sini. Oke, berarti hari ini QC-nya sudah masuk, baru boleh melakukan running menggunakan sampel pasien. Jadi kontrol ini
kalau misal nanti habis, ya serum kontrol ini habis, kan kita pakai terus nih, habis, ya kita buat lagi yang baru, kemudian ya kita hitung lagi, kita buat pemeriksaan lagi sebanyak 20 kali ini. Ya, jadi serum kontrol itu kalau sudah habis, ya diperiksa lagi yang baru, pulsera yang baru, dihitung kayak gini baru lagi. Nah, patokannya kita berubah lagi jadinya, bukan patokan yang hitungan yang ini. Karena serum kontrolnya sudah habis dan ganti dengan bahan kontrol yang baru. Nah, ini baru untuk satu parameter glukosa. Untuk pemeriksaan parameter kolesterol ya sama. Kita lakukan kayak gini juga, 20 kali dihitung-hitung. Kemudian kalau habis, ya diperiksa lagi sama. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Nyun sewu tanya Bu, Ya, Radil. silakan. Mau tanya itu kan ini pembuatan kontrol sendiri di laboratorium berarti nih Bu. Ya. Ini bisa digunakan untuk alat yang baru kita pakai, kita pasang, atau alat yang sudah running Bu? Nah, kalau ini sebenarnya ini tergantung dari kebijakan masing-masing lab-nya ya Pak. Kalau memang ada budget lebih, kalau alat baru, itu kan biasanya awal-awal ada misal dari vendor ya, trial gitu ya. Baru beli terus trial. Nah, kalau lebih bagusnya memang lebih baik pakai kontrol yang assay. Ya, kalau yang assay kan sudah tahu ya, rata-rata SD sudah ada informasinya. Nah, jadi ketika kita mau memulai alat itu, menggunakan alat yang baru itu, sudah pakai data yang sudah terstandarisasi. Kalau kita pakai data ini, misal ini kita pakai alat A, kan kita sudah punya nih kontrol serum ini. Terus kita pakai di alat B. Nah, kan belum tentu hasilnya sama. Ya, tergantung dari spesifitas, sensitivitas dari alat B yang baru kita beli. Ya, jadi kalau lebih bagusnya ya menggunakan kontrol yang terstandarisasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalau sudah jalan, kemudian kita sudah tahu kurang lebihnya alat itu bagaimana, sudah tahu riwayat penggunaan alat yang baru itu, nah baru bisa kita mulai menggunakan kontrol serum yang kita buat sendiri. Gitu ya, tapi ini tergantung kembali lagi ke kemampuan labnya masing-masing. Bu, Ya. mohon maaf ini saya bertanya, saya belum paham ya. Gimana itu Bu, kalau misalnya orang yang belum bekerja sama sekali, fresh graduate yang misalnya belum pegang alat sama sekali, yang belum tahu ya kontrol negatif positifnya gimana itu Bu? Apakah mereka mencari data dari mana gitu? Nah, kalau di ini QC klinik, ini dalam bentuk angka ya Mbak ya, bukan positif atau negatif. Ya, jadi dalam bentuk angka. Kalau tidak tahu, ya pasti diberitahu dong. Ya, jadi sebelum tidak mungkin pegawai, dah terserah mau QC model apa ya, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, pertama tentunya harus ada tadi kalau pegawai baru kan ya harus didampingi dulu oleh pegawai yang lebih senior. Nah, misal dikasih tahu ini loh di lab kita itu melakukan QC-nya setiap hari, setiap pagi sebelum labnya buka misal. Nah, ini nanti kamu ngecek ini serum kontrolnya yang sebelah sini misalnya ya. Serum kontrolnya yang ini nanti kamu masukkan di alat ini. Nah, kemudian data ini kalau mereka sudah punya data seperti ini,
ya pastinya harus diberitahukan ya, supaya nanti kamu lapor atau mungkin sudah komputerisasi, ada laporan tertulis hari ini kontrol serum glukosa sekian. Nah, kemudian setelah dihitung, oh in control, maka kita boleh melakukan running menggunakan sampel pasien. Kalau out of control, nah mungkin tadi pegawai baru, oh fresh graduate nih, ternyata pemipetannya masih belum stabil, belum sesuai. Nah, coba diperbaiki lagi, dicoba sama yang senior mungkin. Oh, ternyata hasilnya bagus. Nah, maka setelah itu akan ada SOP-SOP baru sebagai tadi pemecahan masalah atau solusi. Kenapa hari ini out of control? Oh, ternyata pegawainya baru. Kemudian belum bisa menggunakan mikropipet. Oh, maka kalau ada pegawai baru, misal harus di training mikropipet dulu, harus ikut pelatihan mikropipet dulu. Nah, jadi akan muncul kebijakan-kebijakan baru dari labnya masing-masing. Tentu setiap lab itu akan berbeda-beda ya. Apakah mereka akan membuat SOP sedemikian tadi atau cuma ya udah kamu latihan sendiri aja. Nah, sampai dirasa benar oleh seniornya. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing laboratorium tempat kita bekerja. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Izin, Bu, jadi pasti dikasih tahu ya. Ya. Tadi Ibu sempat menyinggung kalau misalnya kontrol yang pertama kita udah habis, kita buat kontrol lagi dengan prosedur yang sama. Yang jadi pertanyaan Bu, ketika misalnya kita membuat kontrol yang baru, berarti nilai rata-ratanya sudah berbeda dengan nilai rata-rata pada kontrol yang pertama. Nah, apakah pembuatan rule waistguard ini kita akan lanjutkan di kontrol yang sebelumnya, atau kita membuat rules yang baru? Karena kan mungkin berarti untuk baseline-nya udah berbeda, Bu. Bisa mempengaruhi kan untuk hasil kotak grafiknya, Bu. Ya, oke. Jadi grafiknya tadi ya kita buat grafik yang baru. Ya, jadi misalnya kemarin masih 10 hari nih, terus habis. Nah, maka kita buat perhitungan yang baru dan grafik yang baru lagi. Kan tadi rata-ratanya berubah, plus minus 2 SD, 3 SD-nya nilainya berubah. Nah, maka dari itu ketika membuat bahan kontrol, kita tahu misalnya 1 hari itu butuhnya kontrolnya 1 mili katakanlah ya. Kalau sebulan berarti kan butuh 30 mili. Nah, jadi ketika kita membuat bahan kontrol, disesuaikan volumenya. Tidak kurang, juga tidak terlalu berlebihan. Karena kalau disimpan terlalu lama, karena ini buatan kita sendiri ya, nggak ada pengawet, kemudian mungkin ada bakteri-bakteri yang sudah tumbuh di situ. Nah, jadi akan mempengaruhi hasil, karena ini fotometrik kan ada kekeruhan yang dibaca. Nah, kalau sudah ada bakteri yang tumbuh di situ, serumnya akan menjadi keruh, itu juga akan mempengaruhi pembacaan fotometernya. Maka seiring dengan pengalaman bekerja di lab, oh ternyata cuma butuh setengah mili aja, butuh 15 mili aja nih 1 bulan. Ya maka kita buat serum kontrolnya ya cukup 15 mili saja supaya habisnya pas 1 bulan. Atau kalau membuang pun membuangnya juga sedikit yang terbuang gitu ya. Terus kita pakai serum-serum yang baru lagi. Kan selama ada pasien baru, ada serum-serum sisa-sisa yang lebih baru. Ya. Jadi begitu. Pakai yang baru. Nah, kemudian aturan waistguard itu tidak diubah-ubah ya, tapi menyesuaikan hasil QC kita saat itu. Nah, aturan waistguard itu adalah pedoman. Oh, ternyata kotaknya di atas 3S. Oh, berarti ini keluar kontrol, sehingga kita bisa menyatakan, oh ini kontrolnya jelek.
atau kontrolnya keluar, atau kontrolnya masuk. Nah, itu berdasarkan apa yang kita QC-kan pada hari itu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Belum, Bu. Mungkin maksud tadi Mbak Umrah itu, Bu, kalau mau buat tugas ini, apakah kita itu nilainya kita perkirakan saja? Enggak, kan sudah saya berikan nanti satu paket. Oh, iya, Bu. Oh, Ya. Jadi nanti sudah saya berikan angka-angka ini, sudah tinggal menghitung saja. Menghitung terus membuat grafik, terus nanti dicocokkan dengan aturan WSGAD, apakah in control, out of control pada hari apa, kemudian kira-kira masalahnya apa, dan solusinya bagaimana. Ya, sesuai dengan masalah yang kalian tulis di situ. Kalau masalahnya listrik, ya jangan diganti alatnya, ya tidak sesuai nanti. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, Ya. nanti misalnya itu hasil dari tugasnya itu dia dalam bentuk apa, Bu? Kerja dalam bentuk apa? Saya berikannya nanti dalam bentuk file ini. File Word, file Excel. Ya, jadi silakan kalau memang bisa menggunakan Excel-nya bisa, ya silakan. Kalau mau manual di print, difoto, ditulis, kemudian difoto juga silakan ya. Iya, Bu, Nanti baik. aturan-aturannya akan saya tulis di satu file tugas itu. Oh, baik, Bu. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Kemudian jangan lupa ini ya, identitas-identitas parameter, metode, karena walaupun itu sepele, tetapi sangat berpengaruh ya. Tadi ya kita lihat glukosa, masa kita lihatnya kontrol kolesterol, kan nggak cocok ya. Kemudian misalnya ini batch berapa, misal kalau kita pakai kontrol yang buatan sendiri, misal ini tadi ya habis terus ganti kontrol. Nah, itu kan juga ada keterangannya. Misal ini batch nomor 1, kita baru pertama kali buat serum kontrol. Nah, kemudian habis, kita buat lagi, terus berarti nomor 2 dan seterusnya. Itu harus jelas keterangannya. Kemudian parameter. Parameter ya ditulis glukosa. Jangan sampai seperti kemarin ya, saya bilang ada pemeriksaan LDH, nulisnya HDL. Nah, itu kan dua pemeriksaan yang sangat berbeda jauh. Ya, untuk diagnosisnya nanti juga jauh. Nah, itu jangan sampai hal-hal sepele cuma kebalik satu huruf saja, tapi itu maknanya sangat berbeda. Ya, jadi diperhatikan supaya nanti kalau kalian bekerja itu juga teliti. Ya, walaupun nanti semua dalam bentuk komputerisasi, tapi yang melabeli itu juga kita sendiri. Kalau kita salah menulis identitas, ya nanti akan ada kesalahan-kesalahan di belakangnya yang akan mengikuti. Ya, jadi hari ini kita salah memasukkan, salah nulis, besoknya lagi terjadi lagi terus diterus-teruskan, nah sampai kesalahannya numpuk pada satu titik, nah ternyata baru ketahuan, ternyata salah nulis. Oke, ada lagi yang ditanyakan?